Tanggal berapa ya? Tanggal 24, Pak. 4. Terima kasih pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi hadir di acara Bincang hari ini edisi Selasa 24 November 2020. Pemirsa, rasanya saya sangat rindu sekali dengan pemirsa Sultan TV karena sudah berapa hari tidak bertemu. Nah, kali ini pemirsa, dalam hari yang menurut saya sangat bahagia ini kita akan membahas soal literasi pemirsa. Ngomong-ngomong soal literasi, saya ingat sebuah organisasi yang sudah konsisten jauh dari beberapa tahun yang lalu lah, sudah konsisten melakukan literasi. Ini literasi bukan di daerah perkotaan ataupun pedesaan lah ya. Ini langsung ke masyarakat di perkampungannya, karena menurut saya literasi merupakan suatu perwujudan nyata dalam merawat atau mewujudkan kehidupan kesejahteraan lewat pendidikan ini, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan tema hari ini pemirsa, Matlaul Anwar dan literasi di perkampungan. Sudah hadir bersama saya Kang Faiz Romzi Ahmad, Ketua Departemen Pendidikan dan Dakwah DPW Hima Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Faiz ya? Alhamdulillah Nah, sehat. boleh sebelum kita ngobrol nih, kan kita ditonton nih. Sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV. Silakan. Baik, selamat pagi pemirsa Sultan TV. Saya Faiz Romzi Ahmad. Kali ini bersama Kang Agus di Sultan TV bincang hari ini. Bincang hari ini akan membincang mengenai Matlaul Anwar dan literasi di perkampungan. Kita akan ngobrol kurang lebih sejam ya dengan Kang Agus. Kita santai aja kan ya. Kita bicara literasi. Tadi sudah dibuka di opening saya tadi, literasi itu untuk merawat atau untuk menjaga sesuai dengan amanat undang-undang. Sepakat ya Kang? Nah, Sepakat. Ini saya ngomongin Matlaul Anwar dulu tapi ya. Nah, ini Matlaul Anwar boleh Kang diceritakan bagaimana sejarah singkatnya, kemudian hingga tercipta himpunan mahasiswa Matlaul Anwar. Tentu ada proses sejarahnya. Monggo diceritakan. Matlaul Anwar adalah salah satu dari dua ormas Islam kemasyarakatan asli Banten. Berdiri tahun 1916 Masehi, 47 tahun kurang lebih sebelum Indonesia merdeka. Tahun berapa? 1916. 1916, jauh sebelum merdeka. Indonesia merdeka. Ya. Kurang lebih 46 ya, 46 tahun sebelum kemerdekaan lah, kurang lebih puluhan tahun sebelum kemerdekaan. MA berdiri di Menes, madrasah pertama kalau kita dari arah Pandeglang ke Labuan itu ada di Cimanjing. Itu madrasah pertama atau Anwar 1916. Sebagai organisasi keagamaan Islam tertua di Banten, tentu kiprahnya yang sudah kalau diukur berarti 1 abad lebih nih Kang ya, MA. Abad 107 tahun atau 108 tahun MA. Nah, itu sudah konsisten di perkampungan melakukan kontribusi pencerdasan bagi masyarakat di perkampungan atau di pedesaan. Itu dilakukan 1916 ketika para pendiri bangsa belum merumuskan atau belum memformulakan preambul Undang-Undang 1945 yang tadi akan di prolog termaktub soal kewajiban negara untuk pendidikan. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya, berdiri 1916 oleh 10 kiai, ada 3 kiai utama, 3 kiai sentral, Kiai Mas Abdurrahman bin Mas Jamal Al-Janakawi, Kiai Uwais Abu Bakar, Kiai TB Muhammad Soleh, dan Kiai Entol Muhammad Yasin. 3 kiai ini adalah pendiri Matlaul Anwar. 1 kiai adalah alumni dari Mekah Al-Mukarramah, asli Jiput, putra daerah. 2 adalah kiai putra daerah Kiai Menes yang mengemban. Yang 1 berpendidikan HIS, Holland Inland School, yang 1 berpendidikan tradisional dari surau ke surau gitu Kak. Itu singkatnya sih. Itu dari segi ormasnya. Dari segi ormasnya. Bisa tercipta himpunan mahasiswanya bagaimana? Nah, kalau himpunan mahasiswa MA-nya karena MA ini di Banten, utamanya di Banten, karena madrasah kita tersebar di hampir
kalau kepengurusan di 30 wilayah nasional, kalau madrasah ada wilayah tradisional, Banten, Karawang, Banten, Jawa Barat, itu ya, Karawang, Bogor, Depok ada madrasah, di Lampung ada beberapa wilayah tradisional. Nah, berarti kan madrasah itu tersebar di mana-mana. Ada data yang saya ambil ada 2000-an madrasah Matlul Anwar yang tersebar di wilayah tradisional tersebut. Nah, dari 2000-an itu kan menciptakan alumni yang beragam. Betul. Masuk ke universitas satu, universitas lain. Nah, karena kedekatan emosional, wah saya alumni Matlul Anwar nih. Mengapa tidak kita bikin himpunan mahasiswa MA sebagai wujud atau sebagai pewujudan manifestasi daripada bakti kita terhadap pengabdian, terhadap alma mater gitu kan, Kang. Kalau himpunan mahasiswa MA-nya secara nasional itu berdiri 2010, kalau kita DPW-nya itu sudah ada tapi baru kemarin Muswil 2019. Kalau komisariatnya ada 2017-an, komisariat UIN SMA Banten. Nah, berarti Matlul Anwar memang jauh sebelum ini juga saya sudah hampir mengetahui ya sedikitnya soal memang Matlul Anwar ini organisasi yang istilahnya primordial yang mendunia lah istilahnya kan. Asli Banten lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini menarik. Ternyata jauh sebelum kemerdekaan tercipta, lahir, di Banten sudah ada benih-benih semangat untuk memperjuangkan pendidikan. Nah, kalau kita bicara sejarah melalui sejarah pendidikan ini, tadi madrasah yang pertama itu di Menes. Di Menes. Hingga sampai saat ini bagaimana pengelolaan masih ada ya? Masih ada. Nah, respon masyarakat pada saat itu, pada awal mula hingga sampai saat ini terhadap kehadiran Matlul Anwar, boleh gimana? Boleh. Kehadiran karena pada saat itu kita harus menilik latar belakang historisnya dulu kan. Adanya madrasah kenapa? Dulu di Menes sebelum ada madrasah MA berdiri HIS, berdiri sekolah-sekolah Belanda, Mulo kan, dan yang lain sebagainya. Itu bagi masyarakat Menes dianggap sebagai memang hadir sekolah tersebut, tapi SPP-nya tidak bermasyarakat lah SPP-nya. Terus ada juga anggapan masyarakat terhadap sekolah Belanda, ada misi zending atau misi kristenisasi karena sekolah Belanda. Betul. Khawatir, kita tahulah tipikal masyarakat kita bagaimana, utamanya masyarakat Banten terhadap pandangan mereka terhadap religiusitas kan. Itu. Lalu hadirlah Madrasah Matlul Anwar sebagai alternatif daripada sistem pendidikan Belanda tadi. Sistem pendidikan madrasah yang di MA ini konvergensi atau perpaduan antara sistem Belanda dan sistem pesantren. Kan sebelum madrasah ada pesantren. Kita mengenal pesantren, lalu madrasah, lalu kemudian bertransformasi lagi kan. Nah, sistem madrasah MA ini adalah konvergensi daripada pesantren dan sekolah Belanda. Apa konvergensinya? Titik konvergensinya di mana? Sistem yang berkelas-kelas klasikal, menggunakan papan tulis, kursi, meja dan sebagainya. Pada saat itu hal-hal tersebut bisa dikata bid'ah kan. Kalau yang baru lah. Sesuatu yang baru, bid'ah. Masyarakat tidak familiar terhadap sistem pendidikan tersebut, berkelas-kelas, ada kursi, ada papan tulis. Bid'ah itu kan, karena yang dikenal oleh masyarakat duduk sila mendengarkan syiar dari kiai selama berabad-abad kurang lebih kan, selama masuknya Islam lah pada abad 14 di Banten gitu kan. Berarti artinya awalnya ada sebuah kekagetan dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, kalau hingga saat ini kita melihat kondisi Matlul Anwar di Banten, bagaimana situasi dan kondisinya saat ini? Terutama apakah ada kolaborasi antara pemerintah daerah atau pusat soal kelanjutan program literasi dan lain-lainnya? Gitu. Kalau kelanjutan program poros kolaborasi itu ada, tapi dalam sistem kurikulum misalkan dalam fasilitas ada lah, tapi tidak semua. Kita tahu kan madrasah seperti terpinggirkan dari arena pendidikan di Banten, utamanya di Banten. Di Indonesia kan madrasah itu termarginal lah dari arena pendidikan, padahal nomor 2 lah yang diutamakan sekolah negeri. Sehingga posisi madrasah ini padahal jauh lebih dulu ada, dan kehadirannya itu, akses pendidikannya itu mendekatkan dengan masyarakat. Gitu kan. Kearifan lokal. Lokal. Berarti itu adalah sebuah tantangan dari Matlul Anwar dalam menyikapi atau melanjutkan literasi ini. Dari awal kan tetap konsisten madrasah ya. Madrasah sistemnya kearifan lokal, terus kemudian tercermin budaya
Banten juga ada di Iya. kehidupan madrasah. Nah, bagaimana menyikapi tantangan saat ini, entah itu era digitalisasi, kemudian masyarakat yang mulai kendur atau luntur terkait kultur masyarakat, oh madrasah dianggap kuno dan lain-lain. Bagaimana Kang cara menyikapi dari Matlul Anwar? Nah, kita karena ini konteksnya konteks modern, kita berkaca pada kebutuhan 6 literasi dasar yang diusung Kemendikbud pada Gerakan Literasi Nasional. Ada baca tulis, Yep. numerik, finansial, numerik, terus sains, kewargaan dan budaya. Nah, agar madrasah ini tidak semakin terpojok, tidak semakin masuk jurang, perlu adanya penyesuaian, atau madrasah harus adaptif lah dalam konteks kemodernan gitu kan, agar masyarakat pun, stigma masyarakat pun tidak menihilkan peran madrasah. Saya rasa ada beberapa contoh. Kalau di Serang kita bisa mengambil Man 2 Serang yang cukup menjadi madrasah favorit. Ya, betul. Di Pandeglang ada Man 1 Cekek misalkan. Madrasah-madrasah itu merupakan bukti atau eksistensi daripada madrasah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya rasa ini harus dicontoh juga oleh ormas-ormas lain, karena yang memiliki madrasah bukan hanya M atau yayasan-yayasan YPI lain lah yang bergelut dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam madrasah, agar madrasah itu terus panjang umur, bisa menyesuaikan dengan zaman. Oke, baik. Ini bicara soal madrasah. Saya juga di madrasah, Kang. Pas di kelas 1, kelas 7 ya, 7, 8, 9 di madrasah, lanjut di pesantren Salafi kalau kita Kobong ya nyebutnya. Nah, itu memang ada sebuah penerapan budaya yang itu tidak bisa didapat di medium lain. Saya rasa seperti itu. Nah, ini bicara soal benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika memasuki dunia madrasah. Boleh diceritakan, Kang? Kira-kira apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dan untungnya apa untuk ke depan visioner? Benefitnya adalah tentu dengan kita tahu permasalahan atau problematika zaman sekarang. Kita, apalagi yang di bawah kita kan, anak-anak atau adik-adik kita dihadapkan pada kemajuan zaman yang pesat. Teknologi informasi, tsunami informasi, beragam hoax, beragam budaya asing yang masuk tanpa batas karena adanya globalisasi di semua medan kan. Itu ketika anak didik masuk ke madrasah akan mendapatkan keseimbangan intelektual, Kang. Keseimbangan intelektual, spiritual dia dapat, ya kan? Antara spiritual ya dapat, istilahnya duniawi dapat, surgawi dapat kan, spiritual dapat, intelektual dapat. Ketika kita memasukkan anak pada sekolah madrasah, keberimbangan itu sebagai modal mereka sebagai daya tahan di tengah kegilaan zaman. Itu bagi saya, Kang, benefit ketika kita atau ketika adik-adik kita, anak-anak kita kelak memasuki atau dititipkan di sistem pendidikan berbasis madrasah atau sekolah lain yang berbasis Islam. Iya. Nah, ini saya ingin juga mengangkat sebuah keresahan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa di madrasah tuh kan lumayan dari segi SPP-nya dan lain-lain. Nah, bagaimana Matlul Anwar menyikapi itu? Apakah ada program-program soal bantuan beasiswa dan lain-lain kepada masyarakat? Nah, Matlul Anwar dari dulu gerak secara organik, khidmat, ikhlas. Dulu kita tidak memungut SPP, Kang. Jadi orang tua siswa itu cukup membayar beras saja per bulan. Beras saja. Beras. Dari itu ada bukti peninggalannya. Di Menes ada namanya kebun remeh, hasil daripada beras itu dijual, membeli sebidang tanah yang itu dinamai kebun remeh. Itu dari orang tua siswa sebulan. Saya tidak mampu. Kalau yang mampu ya dia memberikan uang ya kan. Kalau dia yang tidak mampu cukup memberikan hasil tani, hasil bumi. Itu beras dari para orang tua siswa itu dulu dikumpulkan dan terbeli sebidang tanah, dinamakan kebun remeh. Kalau sekarang saya rasa SPP di madrasah, kalau kecuali madrasah favorit, tentu akan di atas. Kalau yang madrasah di kampung lebih bersahabat, Kang. Bahkan ada toleransi pembayaran gitu. Saya bicara soal finansial, geser dulu. Ini Matlul Anwar tadi bilang bisa dibayar juga dengan beras. Tapi kan ada tenaga pengajar. Bagaimana pengelolaannya? Nah, pengelolaannya itu diurus secara mandiri. Jadi itu di Menes ya, Kang, soal beras itu. Kalau tenaga pengajarnya itu dia dapat karena tenaga pengajar itu kan bukan hanya mengajar di madrasah, tapi dia juga
mengajar di majelis-majelis keagamaan, majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya. Jadi yang namanya kiai kampung pasti ada aja gitu, Kang. Oh iya. Ya kan iya. kita bisa tahu lah secara ini yang awam juga bagaimana daya tahan hidup kiai kampung tetap bisa menghidupi kehidupannya gitu kan. Betul. Nah, ini kita menurut saya sangat sangat perlu diapresiasi, Kang. Karena jujur saya juga baru mengetahui informasi ini ternyata bisa dibayar dengan hasil tani. Itu terjadi di Menes, di Menes. Matlaul Anwar yang terpantau ada di Menes. Nah, ini bicara soal literasi, program yang menurut tadi Kang Faiz bilang sudah konsisten jauh sebelum ada HIMA ya. Iya. Sebelum ada HIMA memang Matlaul Anwar konsisten di literasi dan dunia pendidikan. Ya. Nah, selain itu, program apa lagi yang sudah konsisten Matlaul Anwar lakukan? Baik itu ormasnya atau HIMA. Gerak juang Matlaul Anwar itu ada 3, Kang. Pendidikan, dakwah, dan sosial. Sosialnya kita, kalau sekarang sosialnya kita ada gerakan volunteerisme. Misal Matlaul Anwar Care yang sedari tsunami 2018 sudah bergerak melakukan kegiatan volunteerisme, kegiatan kerelawanan. Sekarang terus bergerak. Itu adalah salah satu bukti gerak Matlaul Anwar di bidang sosial, di bidang dakwah tentu dari kader-kader kita baik itu siswa maupun gurunya itu melanjutkan syiar keagamaan daripada apa yang dititipkan oleh para leluhur kita soal baik itu proses islamisasi ataupun syiar dakwah keagamaan yang lain. Jadi gerak MA tidak hanya di pendidikan berbentuk madrasah, pesantren dan universitas termasuk sampai karena semua tingkatan dari madrasah sampai universitas ada yang Matlaul Anwar. Di gerakan dakwah juga ada, di gerakan sosial juga ada gitu, Kang. Jadi itu tiga pilar itu tiga pilar, tiga poros kebaikan itu sudah dilakukan MA selama kurang lebih 107 tahun gitu. Nah, oke, karena saya tertarik di literasinya. Sekarang masih aktif mahasiswa kan ya? Mahasiswa. Sebagai mahasiswa juga, pengurus di himpunan mahasiswanya juga, ini di bidang literasi. Sejauh ini sudah berapa lokasi di kampung mana saja sudah literasi, Kang, terutama yang sudah dilakukan HIMA ini. Tapi jangan jauh, Kang. Siap. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap dibincang hari ini, pemirsa.
Pemirsa, terima kasih masih di Bincang hari ini. Kita masih dengan Kang Faiz dari Hima Matlaul Anwar sebagai bendahara ya, Kang ya? Sebagai ketua departemen Oh, bidang pendidikan. Oh, sebagai ketua departemen pendidikan. Berarti pas lah ya untuk ngebahas literasi. Tadi sempat saya potong obrolannya. Bagaimana Kang kejadian literasi yang sudah dilakukan? Baik itu di perkampungan atau selain di perkampungan di mana lagi, Kang? Di kampus, Pak. Di kampus ya. Kita jangan lah. Kalau bicara kampus kan emang dunianya ya. Kita Dunia, ngomongin di perkampungan saja. Bagaimana Kang? Sudah berapa kampung yang sudah didatangi oleh Hima Banten ataupun Matlaul Anwarnya? Ya. Dulu kita sempat menginisiasi gerakan perpustakaan keliling untuk madrasah-madrasah Matlaul Anwar di perkampungan. Saya pribadi sudah dengan teman-teman sudah gerak di kurang lebih ada 4 madrasah yang kita proteksi, advokasi karena keempat madrasah Matlaul Anwar tersebut sedikit curhat gitu kan, curhat. Mau curhat nih apa yang mau dikeluhkan, kita datang karena gerak kita bukan hanya bukan hanya di bidang, maksudnya literasi kan luas ya. Kita advokasi, kita proteksi. Apa keluhan madrasah tersebut? Kita gerak ke madrasah Matlaul Anwar di Sumur Batu, madrasah MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Sumur Batu. Apa yang jadi keluhan? PAUD ya? MDA itu sekolah agama ya, sekolah agama MDTA. Tapi sekelas PAUD ya? SD. SD. Sekolah agama. Terus lanjut Kang. Kita melakukan advokasi dan proteksi. Apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh madrasah tersebut. Kita madrasah tersebut membutuhkan buku keagamaan, buku paket lah, buku untuk menunjang proses KBM di sana. Kita coba proteksi, kita advokasi, kita sampaikan ke atas, ke pengurus besar. Kita coba gerak tersebut. Itu kan bagian daripada upaya pendampingan ataupun advokasi pada madrasah-madrasah yang ada di Matlaul Anwar. Kita gerak lagi di Sepang, di Lebak ketika bencana banjir bandang awal Januari tahun ini ya, 2020 ya? Ya. Pas tahun baru. Pas tahun 2020. baru. Nah, itu di Sepang. Sepang itu secara demografi dia kampung paling ujung ya. Paling ujung berbatasan langsung dengan bibir sungai Ciberang ya, Ciberang. Tidak ada kampung lagi di sana dan tidak ada sekolah lagi selain Matlaul Anwar. Itu kan bukti bahwa Matlaul Anwar hadir untuk masyarakat di perkampungan. Akses daripada masyarakat Sepang ke sekolah negeri itu dia harus nanjak aja pokoknya jauh lah, sekitar berapa jauh lah intinya melewati jalan yang bertanjak. Nah, bahwa itu tidak ada sekolah lain tuh Kang, madrasah selain madrasah Matlaul Anwar di Sepang itu. Nah, ketika bencana banjir datang, kita mendirikan madrasah darurat agar anak-anak madrasah MI, MA di Sepang itu ada maupun siswa di sekolah lain bisa tetap mengenyam pendidikan di tengah bencana alam. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan misal game building, apalagi ya sedikit berbeda dengan pembelajaran yang seperti pada umumnya. Kita hadir di sana selama sebulan berkala itu Kang. Seminggu ini 4 hari, 3 hari atau 2 hari gitu kan. Selama sebulan karena berbentrokan dengan jadwal kuliah yang pada saat itu masuk bulan Februari. Jadi teman-teman belum bisa membersamai kegiatan hal itu gitu kan. Terus kita kalau yang Hima ya Kang. Kalau MA-nya sendiri kan tentu sudah bergerak jauh di bidang literasi utamanya di perkampungan. Kita sukar menemukan MA di kota-kota, di Kota Serang, di kota-kota tidak akan menemukan. Di Pandeglang misal di alun-alun, di daerah alun-alun dekat alun-alun tidak akan menemukan. Di Cilegon tidak akan menemukan. Di mana MA ditemukannya? Di kampung, di jalan yang rusak, di ujung kampung. Pokoknya di yang tidak terjamah oleh negara, MA hadir gitu kan. Utamanya di Banten. Di Lebak kita akan menemukan MA-nya di mana? Di Saryak Layung. Di Saryak Layung itu daerah bisa disebut terisolir gitu kan. Terisolir. Negara tidak hadir. Nah, kita coba hadir untuk masyarakat, mendekatkan akses pendidikan pada masyarakat gitu. Nah, ini menarik. Kalau nyari Matlaul Anwar itu di jalan rusak, di perkampungan yang tidak terjamah oleh pemerintah dan lain-lain. Ini maksudnya apa ya? Kalau saya pikir waras nggak sih gitu kan? Kalau secara pikir ngapain sih capek-capek ke lokasi tersebut? Memang dididik seperti itu ya. Harus bangkit untuk harus rela tahan banting. Berarti artinya para kadernya itu tahan banting dong. Nggak ada yang manja-manja. Mereka siap diturunkan di tempat yang
harus siap dengan kondisi tersulit. Bagaimana ceritanya itu, Ya. Kang? Itu Proses pembentukan karakternya. Nah, itu berawal dari pendiri kita Kiai Mas Abdurrahman. Kiai Mas Abdurrahman mendirikan motor itu sebagai eh, dari saya meminjam kata Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas. Jadi Kiai Mas Abdurrahman itu menjadikan masyarakat tertindas, kalau dalam literatur Islam kita sebut duafa, masakin dan lain sebagainya lah. Kiai Mas Abdurrahman itu menjadikan masyarakat tertindas yang memenuhi pendidikan kaum tertindas itu dari, oleh, dan untuk kaum tertindas. Kaum duafa, bukan dari, oleh, untuk pemerintah Belanda pada saat itu. Iya. Makanya Kiai Mas Abdurrahman sebagai pendiri mendirikan Madrasah Matu Anwar. Nah itu karena kita hadir untuk masyarakat duafa yang belum tercerahkan oleh pendidikan, yang termarginalkan, terisolir. Nah kita hadir untuk itu, maka karakter Kiai Mas Abdurrahman tersebut terbawa sampai pada santri-santrinya yang pada saat itu bisa ditugaskan ke Lampung, tugaskan ke Bogor, ke Karawang, ke daerah selatan, termasuk kakek saya, almarhum kakek saya yang ditugaskan ke daerah selatan untuk meneruskan syiar Matu Anwar gitu. Oke, ini artinya Matlaul Anwar memiliki kader seperti Kang Faiz ini dan lain sebagainya banyak ya. Kader yang sudah terbentuk mentalnya, tidak meye-meye tidak malehoy lah bahasa kita, tidak. Artinya ketika diturunkan, ini kan saya pikir pasti ada kader yang putri juga. Ya. Nah, ini bagaimana cara menyikapi ketika di lokasi manajerial SDM-nya, kemudian pembagian job desk-nya seperti apa di lapangan ini, kan sempat nginep berarti kan kalau datang ke lokasi yang jauh dari pusat kota ataupun dari base camp-nya dari Matlaul Anwar, pasti nginep entah itu 2 hari atau 3 hari. Tentu ada proses pembentukannya. Kalau untuk di putrinya bagaimana? Nah, pada saat kita ambil contoh pada di Lebak aja kan. Kalau yang putri itu tentu mereka bisa adaptasi, Kang. Ketika di bencana mereka nimbrungnya gitu kan dengan ibu-ibu memasak. Jadi mental mereka juga ada ini nih, ada temen nih, jadi tidak takut gitu, Kang. Bisa memasak atau ngobrol dengan anak-anak gitu kan. Jadi base-nya perempuan kan, sebagai keibuannya muncul di sana. Jadi kita membentuk kader-kader perempuan itu yang tangguh gitu kan. Tidak tadi seperti Akang bilang meye-meye gitu kan. Malehoy ya. Melehoy. Berarti ini tertarik nih, ini buat pemirsa semua nih, khususnya para laki-laki yang sedang mencari jodohnya. Kayaknya ibu-ibu dari Matlaul Anwar bisa dipertanggungjawabkan nih dalam hal kualitasnya. Itu bercanda aja. Nah, tapi kalau bicara soal literasi, pengalaman secara pribadi Kang Faiz paling menyentuh, tentu kan ini soal kemanusiaan. Bukan hanya sekedar pendidikan, tapi di situ ada sosial yang dilihat. Bagaimana sebuah kondisi, wah ini sangat menyedihkan, yang menyayat hati. Kira-kira di daerah mana, Kang? Boleh disebutkan? Yang saya pernah ekspedisi gitu kan, saya menemukan kondisi madrasah di daerah masih Pandeglang Selatan, daerah Cikesik, cukup prihatin, tenaga pengajar mulai berkurang, lalu Itu bentuk sekolah madrasah. Tenaga pengajar berkurang, lalu sense of belong masyarakat Acuh ya, jadi degradasi ya, mengalami degradasi kan, cuek gitu kan, terus ditambah sistem pendidikannya yang stagnan. Nah itu kan cukup prihatin melihat kondisi tersebut. Ya kalau tinggal menunggu waktu gitu kan. Kalau kita bilang tinggal menunggu waktu karena tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa ada bentuk bangunan fisiknya ada, tapi cukup prihatin juga gitu kan. Itu sih kalau dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk orang, ya daerah Lebak sama Pandeglang cukup lah. Nah, ketika secara pribadi Kang Faiz melihat kondisi kayak gitu, apa yang dilakukan? Apakah mencaci kinerja pemerintah ataupun menyalahkan dari masyarakatnya? Kok kalian tidak punya rasa memiliki dan lain? Apa yang terbesit dalam pikiran awalnya? Kita tentu tidak bisa menyalahkan siapapun karena membangun pendidikan itu tidak bisa sendirian. Butuh kolaborasi swasta ataupun swasta atau masyarakat dan pemerintah. Ini harus dua ini nih
harus terikat, Ya, harus nggak bisa ada- masing-masing ya? nggak bisa masing-masing. Jika keduanya acuh dan berdiri apa istilah Sundanya apa mau maneh gitu ya, ya gini regang kan, regang. Jika keduanya terikat, ya kuat gitu Iya, kan. iya. Saya menganaloginya demikian. Jadi membangun pendidikan itu tidak ataupun membangun literasi tidak bisa sendirian, harus ada dua poros kebaikan tadi yang berkolaborasi gitu kan. Nah, kalau bicara literasi, taruhlah presentasi ya, literasi di Banten, Hmm. bagaimana kondisinya Kang? Tadi kan sudah kita berangkat Pandeglang, Lebak, Ya, Pandeglang, Lebak. Tapi jauh secara umum di Banten, bagaimana kondisi literasinya? Nah, apa ya? Saya ingin berangkat dari dua narasi, Kang. Ya. Kalau yang melihat Banten ada narasi inferior, narasi superior. Narasi inferiornya adalah kalau nggak salah data dari Perpusda Banten, indeks membaca atau indeks literasi masyarakat Banten itu rendah. Itu dibuktikan dengan data peminjaman buku di Perpusda gitu Ya. kan. Itu kan salah satu Ya, indikator. indikator. Ya, kalau tidak salah saya membaca itu di artikel Perpusda atau apa gitu kan. Nah, itu narasi inferiornya. Katakanlah cukup rendah dalam indeks literasi atau indeks baca tulis. Narasi superiornya adalah kita tidak kalah hebat di Banten itu, Kang. Kita mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu narasi superiornya. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis 115 kitab kalau tidak salah. Beliau menghabiskan waktunya di negeri Makkah kan, di Arab Saudi. Tapi karya-karyanya itu membumi di kita. Ada 115 kitab. Wah, berarti kan budaya literatur orang Banten itu kuat. Syekh Nawawi Al-Bantani. Tekun ya. Tekun. Kalau di kita sendiri di internal ada Kiai Mas Abdurrahman. Ada sekitar 7 atau 8 kitab yang beliau karang, yang beliau catat. Itu salah satu bukti bahwa literatur atau literasi, kemampuan literasi, tradisi literatur para pendahulu kita, para orang tua kita begitu kuat. Maka kita harus berangkat dari literasi, dari narasi inferior, narasi yang di bawah, bahwa indeks baca tulis, indeks literasi kita rendah. Narasi superiornya adalah kita punya orang tua yang itu tradisi literaturnya kuat, budaya literasinya kuat. Kita bisa berangkat dari dua narasi tersebut. Narasi yang pertama sebagai emang kalau narasi inferior kita agak ada sedikit skeptis amat kan. Iya. Wah, pesimis amat jika melihat posisi yang demikian. Tapi jika kita melihat narasi superior tadi, wah, kita optimis nih, kita bisa meniru daripada para orang tua kita. Nah, saya rasa yang narasi inferior dijadikan sebagai bahan motivasi, narasi superior dijadikan sebagai bahan arah tujuan kita kan. Iya, betul. Saya rasa untuk melihat referensi. Ya, melihat literasi di Banten, melihat kondisi literasi di Banten, kita berkaca dari dua narasi tersebut, Kang. Nah, berarti tadi ini Kang Faiz juga bilang berupaya soal untuk meningkatkan taraf baca atau literasi ini juga membangun sebuah taman baca ya? Taman baca. Betul ya, Kang? Ya. Di daerah mana saja, Kang? Saya pribadi itu dilepas dari organisasi ya, Kang. Oh iya. Itu saya membuat taman baca namanya Ruang Daya Kreasi Alumpang di Kampung Kalumpang, Desa Recaturep, Kecamatan Labuan. Itu sebagai akselerasi percepatan pembangunan masyarakat desa berbasis literasi. Kita coba mendukung gerakan literasi nasional juga sih, Kang. GLN 2015 dari Kemendikbud. Kita coba membuat Ruang Daya Kreasi Alumpang sebagai tadi percepatan pembangunan masyarakat berbasis literasi, karena di desa-desa utamanya di Banten, pembangunan itu tertuju pada pembangunan infrastruktur. Iya, betul. Kita tidak bisa hanya menafikan membangun sih. fisik. Hanya membangun fisik. Kita tidak bisa menafikan bahwa pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk desa-desa kita. Sangat. Selama kalau posisinya desa tertinggal selama 5 atau 10 tahun lah. Tapi setelah itu apa yang harus diintikan pembangunannya? Apa yang harus dibersamai pembangunannya? Saya rasa pembangunan manusia lewat apa? Lewat komunitas, perpustakaan komunitas, bisa lewat taman baca, perpustakaan daerah bisa lewat perpusdes. Kita bisa itu, Kang. Jadi pembangunan infrastruktur dibarengi dengan pembangunan suprastruktur. Jadi pembangunan di Banten itu ya pembangunan manusianya meningkat, pembangunan fisiknya juga meningkat gitu kan. Nah, ini bicara soal literasi dan hambatan tadi ya. Ternyata di Banten masih rendah. Tapi kalau melihat garis historis sejarah, Banten punya catatan yang baik dalam hal literasi. Nah, ini menurut Kang Faiz, apakah salah generasi
di saat ini atau memang banyak sekali noise, gangguan-gangguan untuk konsentrasi literasi? Kira-kira bagaimana Kang tanggapan? Nah. Jangan jawab dulu Kang. Oke, siap. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, pemirsa tetap dibincang hari ini. Terima kasih pemirsa masih dibincang hari ini. Sebelum saya melanjutkan obrolan saya dengan Kang Pais hari ini, saya ingin mengingatkan kembali pemirsa, acara ini bisa disaksikan oleh Anda di web streaming kita, website www.sultantv.co, di YouTube channel, fanpage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow media sosial kita, Instagram di sultantv.co dan Twitternya Kreatif Sultan ID untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate soal nasional dan Banten tentunya. Nah, tadi kita lanjut nih ke Kang Pais. Tadi soal bicara tantangan. Kenapa masyarakat sekarang pasti ada diferensiasi dengan generasi sebelum-sebelumnya? Ini apa Kang kira-kira? Dari sudut pandang Matlaul Anwar selaku yang sudah concern di lapangan, apa hambatannya?
kenapa sulit sekali meningkatkan angka literasi di Banten? Nah, kita ada apa? Semacam disparitas manusia sekarang dengan manusia Iya, iya. manusia zaman now dengan manusia zaman old. Ya. Nah, disparitas ini kita temui salah satunya adalah tadi yang saya singgung di awal soal tsunami informasi, beragam platform digital yang masuk ke gadget kita kan. Jadi kita bisa mengakses segala sesuatu di sini. Nah, jadi generasi zaman sekarang tantangannya bertambah. Jika dahulu tidak digitalisasi itu belum ada, sekarang ada. Nah, digitalisasi ini adalah salah satu tantangan pada era sekarang, Kang. Nah, tantangannya apa? Kita sebagai negara sebagai negara Indonesia itu pengguna internet 170 juta orang ya pengguna internet di dunia. Pengguna Facebook kita keempat sama. Pengguna Instagram keempat, Instagram 60 jutaan. Nah, dan beragam platform digital yang lain. Nah, itu kan apakah penggunaan media sosial tersebut digunakan sebagaimana mestinya atau tidak? Nyatanya kita masih menemukan beragam hoax, lalu misinformasi, disinformasi dan sebagainya. Dan hoax itu kan yang terjerat adalah orang-orang yang rata-rata bisa di kota, bisa di kampung. Tapi di kampung ada juga yang terjerat karena kecakapan mereka terhadap dunia digital tidak terpenuhi gitu kan. Nah, tantangan Moto Anwar baik sebagai ormas maupun sebagai lembaga pendidikan adalah literasi digital itu, Kang. Selain literasi baca tulis, saya rasa kalau kemampuan kecakapan literasi baca tulis, generasi yang di bawah kita untuk hal membaca dan menulis ataupun kecakapan aksara gitu kan, saya rasa lebih ini ya. Lebih daripada manusia zaman dulu kan. Indeks sekarang sedikit lebih maju. Tapi literasi digital itu harus dibarengi juga kan. Tapi baca tulis itu tidak syukur baca tulis juga kan. Apa yang harus dipahami, apa yang dia pahami dari baca tulis tersebut, apakah dari hasil membaca dan menulisnya itu dia bisa memecahkan masalah sosial menjadi setelah literasi kan, itu kan literasi. Setelah literasi kan literat, apakah dia sesudah membaca itu dia menjadi literat, apakah dia sudah menulis itu dia menjadi literat, mampu memecahkan masalah hal tersebut gitu kan. Tantangan itu tadi bertambah, Kang, soal digitalisasi zaman. Nah, kalau berarti soal bicara digital, apakah sempat melakukan literasi digital, Kang? Kalau saya pribadi sih belum, tapi saya pribadi pernah ikut ini sih, Kang, penguatan ataupun penguatan literasi digital selama 3 hari 2 malam. Tapi kita DPW Hima Banten di 2021 ini roadmap kerjanya itu salah satunya proyeksinya itu adalah ekspedisi literasi. Kita tadi saya singgung soal 6 literasi dasar. Kita akan singgung beberapa literasi dasar tersebut untuk disalurkan ke madrasah-madrasah yang akan kita tuju. Bahwa teman-teman nih misalnya adik-adik nih harus cakap dalam mengelola gadget. Tidak asal komen, tidak asal share, tidak asal clickbait dan lain sebagainya. Jadi kan disesuaikan lah kan kontekstual gitu. Iya. Nah, kalau memang digital namanya tuh si malakama sih. Nah. Kadang kadang bisa menguntungkan juga kalau digital karena tapi ini kan Mata Anwar kan sejauh ini adalah ke lokasi-lokasi yang minim sinyal juga berarti kan. Nah, kalau temuan di lapangan yang sudah dilakukan ke perkampungan, sinyal menjadi hambatan atau tidak? Dalam hal belakang sekarang kebanyakan daring nih belajar. Nah, gimana tuh? Ya, kalau madrasah kita yang di perkampungan terhambat, Kang, daring itu. Karena tidak semua kan peserta didik memiliki gawai yang spesifikasinya cukup untuk melakukan daring. Maupun kendala sinyal. Nah, itu sempat kita keluhkan, Kang, soal belajar daring itu. Tapi kan kemarin Kemendikbud memformulasi KBM luring. Nah, ini kita sambut tapi kita sesuaikan dengan ordonansi dari pemerintah gitu kan. 2021 rencana ya? Iya, 2021 akan mempersiapkan SD, SMP, SMA itu ya? Iya, kalau nggak salah. Pendidikan tatap muka. Muka. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda ya terkait berbeda. new normal itu atau adaptasi baru. Nah, ini menyambutnya bagaimana nih Matlaw Anwar ke depan di 2021 sekaligus harapan soal literasi di Banten? Nah,
kita menyambut 2021 sebagai pendidikan tatap muka itu dengan riak gembira, Kang, karena kita bisa melakukan KBM itu dengan normal lah kan, tapi dengan kenormalan yang baru. Tentu kita sesuaikan hal tersebut. Harapannya sih tidak menjadi halangan gitu, Kang, kenormalan baru ataupun kenormalan yang sebelum baru. Harapannya sih tetap normal aja, tetap normal. Tentu ada peningkatan juga, Kang, peningkatan daya disiplin peserta didik, daya disiplin dari tenaga pendidik, itu kan meningkatkan daya disiplin agar masyarakat menjaga kebersihan, lalu jaga jarak dan sebagainya. Itu kan salah satu daripada pewujudan disiplinnya, agar disiplin orang-orang Indonesia gitu kan. Nah, ini kita sudah memasuki penghujung acara nih, Kang. Terkait literasi di Banten ataupun program Matlaul Anwar ke depan, boleh, Kang? Sekaligus closing statement, silahkan. Siap. Insya Allah kalau dari Matlaul Anwar, sepanjang bumi ini masih berputar, Matlaul Anwar akan terus tetap berkhidmat pada masyarakat, hadir untuk masyarakat di perkampungan, melakukan kontinuitas pergerakan yang dilakukan oleh para pendiri Matlaul Anwar. Lalu untuk di Banten tentu kita akan terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, dunia dakwah dan sosial. Harapannya masyarakat terus tercerdaskan oleh kehadiran Matlaul Anwar. Lalu closing statementnya saya ingin mengambil kata-kata dari Nelson Mandela, Kang. Ya, ya. Soal bahwa sebuah negara itu persoalan di suatu negara itu akan selesai oleh pendidikan. Kurang lebih begitulah. Oke. Saya rasa ini cocok untuk negara manapun, Kang, termasuk negara Indonesia yang sedang bebenah di multidimensi kehidupan. Cocok untuk hal yang demikian, karena pendidikan adalah jawaban atas semua soal. Iya. Itu closing statement dari saya. Jadi kita menyepakati bahwa ya pendidikan solusinya dari semua persoalan. Ya, dari semua persoalan. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ya, semoga kegiatan Matlaul Anwar di pendidikannya, di sosialnya dan literasinya terus berjalan lancar tanpa hambatan. Saya terima kasih nih, Kang Faiz nih sudah mampir ke Sultan TV ya. Siap, sama-sama. Sehat selalu, terus berjuang untuk di organisasi dan ormasnya. Siap. Jangan patah semangat. Kebiasaan kan sudah disinggung tadi. Kader harus lebih semangat. Kan kita mesti mulus, yang mesti mulus harus lebih semangat. Oke, Kang, terima kasih. Pemirsa, itu dia obrolan bincang hari ini edisi Selasa. Membahas soal Matlaul Anwar dan literasi di perkampungan. Memang literasi menjadi tolak ukur untuk meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat, di mana tadi sudah dibahas oleh Kang Faiz bahwa pendidikan merupakan salah satu wujud nyata dalam membangun kesejahteraan dari mulai lingkup paling kecil. Terima kasih pemirsa sudah pantengin kita di bincang hari ini. Saya Agus Maulana mohon undur diri mohon maaf juga apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih atas kru yang bertugas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.